Assalamualaikum. Hai, nama saya Reska Utano Saputra, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Marida. Pernahkah kalian mendengar tentang argumen seperti ini? Emang ya, semua cowok tuh sama aja. Dasar, semua cowok sama aja. Argumen seperti ini disebut juga dengan logika falasi atau kekeliruan dalam berpikir. Lebih spesifiknya, kekeliruan dalam berpikir dalam contoh tersebut adalah jenis overgeneralization atau memukul rata suatu persoalan. Bagaimana saya bisa tahu bahwasanya itu adalah kekeliruan berpikir dan jenisnya adalah overgeneralization? Hal itu saya dapat dari buku Daras Logika Dasar yang ditulis oleh Dr. Mukhlas. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga Pak Helmi selaku pengampu mata kuliah Logika Dasar semester 1 Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Buku ini diterbitkan oleh Gunung Jati Publishing pada Agustus tahun ini, merupakan cetakan pertama. Buku ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana caranya bernarar yang baik, benar, lurus, sistematis. Karena penulis sadar bahwasanya manusia sebagai makhluk yang diberi kesempatan atau diberi anugerah untuk bisa berpikir, seringkali dihinggapi dengan apa yang namanya logical fallacy atau kekeliruan dalam berpikir. Pada bab pertama kita akan bertemu dengan apa yang namanya pengertian logika. Logika menurut beberapa tokoh juga dicantumkan di sana, salah satunya Aristoteles yang bilang bahwasanya logika adalah cara untuk mengetahui penyimpulan yang tepat. Kemudian tidak luput juga disampaikan bagaimana hukum mempelajari logika. Seperti yang kita tahu bahwasanya belajar filsafat atau logika seringkali dicap itu tidak boleh, itu haram dan lain-lain, sesat dan lain-lain yang kita ketahui di masyarakat seperti itu. Beliau penulis menyampaikan ada 3 macam mempelajari hukum, macam mempelajari logika. Yang pertama, haram bagi orang yang pemikirannya tertutup, eksklusif, kemudian tidak mau menerima pendapat orang lain atau tidak mau menerima hukum lain ataupun tidak mau mendengarkan orang lain. Kedua, mubah bagi orang yang ingin tahu. Kemudian ketiga adalah wajib bagi kita mahasiswa, khususnya mahasiswa akidah dan filsafat Islam yang tentu akan berkecimpung dalam hal-hal logika seperti itu. Nah, dalam penulisan karya buku Daras Logika Dasar oleh Pak Mukhlas dan Pak Helmi ini, dalam setiap babnya menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian tidak lupa di akhir subbab diberikan contoh tentang bagaimana penjelasan subbab ini dengan contoh-contoh yang menarik. Dalam salah satu contoh misalnya Dr. Mukhlas dan Pak Helmi memberikan tentang contoh kekeliruan berpikir akibat tekanan. Dalam hal ini sangat update sekali dengan keadaan sekarang dengan memberikan contoh tentang berada R yang dipaksa menembak oleh FS karena tekanan, merupakan itu adalah sebuah yang sangat update dan juga kekeliruan berpikir gitu. Selain diberikan contoh pada akhir subbab, di akhir subbab juga Pak Mukhlas dan Pak Helmi ini memberikan tentang soal-soal latihan agar para pembaca bisa mereview kembali apa yang dibaca dan juga bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Dalam metodenya juga Pak Helmi dan
Pak Helmi dan Pak Muklas ini mengambil metode studi pustaka atau yang biasa disebut dengan cara mengumpulkan data atau fakta dari buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain yang bisa didapatkan melalui perpustakaan. Salah satu yang paling berkesan dari teori dari buku ini adalah teori tentang postulat atau prinsip eksklusivity atau penolakan terhadap jalan tengah. Misalnya, ketika ada suatu tabrakan argumen atau tabrakan kepentingan, maka postulat ini maka postulat ini memiliki solusi, yaitu penolakan terhadap jalan tengah. Ini sangat dekat dengan contoh atau kehidupan sehari-hari. Misalkan ada dua pasangan, yang satu prinsipnya A, yang satu lagi prinsipnya B. Maka eksklusivity menolak akan jalan tengah. Ya udah, kita nggak bisa bersama, kemudian nolak jalan tengah dan ya udah bubar gitu. Ya udahlah, aku minta putus aja sama kamu. Nah, ini kan suatu sangat yang dekat dengan realita kita, tapi ini pedih, tapi ini adalah realita yang kita lihat dan diberikan contoh melalui postulat dalam buku tersebut. Buku ini sangat recommended untuk teman-teman mahasiswa akidah dan filsafat Islam terutama, ataupun mahasiswa filsafat di universitas lain, ataupun teman-teman yang awam yang ingin belajar logika karena bahasanya sangat mudah, diberikan contoh, kemudian diberikan latihan soal juga. Ataupun ini sangat direkomendasikan untuk para pemimpin. Kenapa? Karena melakukan suatu kebijakan tentu harus menggunakan logika yang baik gitu. Karena kalau tidak, keputusan ataupun kebijakan yang dilakukan itu di luar nalar atau salah dalam berlogika. Mungkin itu sekian yang saya sampaikan. Semoga buku ini bisa memperbaiki hidup kita walaupun 1%. Saya Reska Saputra, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.